Badan kaku? Faktor Uya. Pegal dan cepat lelah? Faktor utuh. Susu kalsium biasa nggak bisa ngalahin faktor U. Minum Entrasol. Dengan ekstrak zaitun dan Profit Formula, bantu penuhi nutrisi harianmu. Entrasol. Dipersembahkan oleh Seingat aku di internet itu aku nggak pernah kayak ngomong an, ba dan lain-lain gitu. Dari kata-kata itulah maksudnya. Atau misalnya kayak perilaku yang secara langsung nunjukin di kamera yang tercela. Seperti misalnya merokok atau apa yang kayak gitu-gitu. Tadi sebelum break ada pertanyaan dari Mbak Rinda, kalau mereka-mereka ini mau aktif atau enggak gitu di Parpol? Oh, aku langsung jawab duluan ya. Silakan. Kalau aku enggak, aku tolak aja. Karena tujuan aku enggak ke situ. Gitu. Sesimpel itu aja. Tapi Nggak ada kan menurut Erdogan, ya kan, kalau nggak diisi dengan orang-orang yang baik, gimana negara ini akan bisa bagus gitu kan? Kalian nggak mau untuk berjuang demi negara kalian? Kalau aku lebih mainin peran aku aja sih. Peran aku bukan di dunia politik, tetap akan mendukung ya. Mendukung sesuatu yang baik itu cuman enggak menjadi politik. Nggak jadi pemain di situ. Iya. Kalau kamu Anya? Aku merasa kayak belum paham banget dan belum pantas juga, nggak merasa ada skill di situ juga. Tapi kalau seandainya aku punya dan mampu dan pantas ya mungkin iya, sayangnya aku sekarang hanya yang seperti ini, jadi enggak. Gitu. Kalau dipacarin politisi? Udah punya pacar jadi nggak pikiran yang lain dulu. Yes, siap. Siap, siap. Tapi nanti nggak prospek lagi, ya kan? Apa? Kalau ternyata nggak prospek lagi, putus dong. Oh Bisa dengan iya, politisi itu, juga. Itu kan yang tahu kan Tuhan, aku pun nggak tahu. Jadi lihat rencana Tuhan yang selanjutnya aja. Oke, kalau Ata? Kalau untuk gue enggak sih ya, gue sebenarnya dari keluarga juga nggak terlalu suka berkecimpung di dunia politik. Tapi kadang-kadang ada aja yang masuk, kalau mau nggak lu masuk jadi apa, dicalonin jadi anggota DPR termuda katanya. Jadi udah pernah dideketin juga? Ada Keren. juga yang mencanangkan, cuman gue kayak belum saatnya lah gue. Oke, Denis? Oke. Kalau misalnya kita ngomongin politik ya mungkin saya tahu rasanya untuk diajak ke apa namanya kegiatan politik dan segala macam, dan saya bisa memaklumi jawabannya mereka teman-teman ini. Bagus. Nah, tapi kita juga punya satu lagi nih. Ada semacam perang di sosial media, yaitu perang melawan hoax dan cyberterrorism. Nah, kalian kan orang-orang berpengaruh nih. Peran kalian tuh udah ngapain aja sih? Boleh tahu nggak? Untuk melawan hoax dan juga cyberterrorism. Gue bikin lagu tentang hoax dan terorisme, udah pernah bikin lagu. Itu peran yang udah gue bikin, dan di lirik itu gue jelas-jelas menyampaikan kalau jangan gampang ditipu sama hoax, cek atau cross check 2-3 kali lagi, dan jangan gampang banget langsung percaya sama sumber yang belum jelas asalnya. Itu gue udah lakuin di bikin lagu dan video klip. Kalau itu peran gue. Oke, kalau Anya perannya? Kalau peran aku malah saking takutnya aku yang jadi hoaxnya. Jadi mendingan aku nggak usah ngeposting sesuatu yang mungkin itu sifatnya informatif atau apa, tapi kalau misalnya belum jelas, jadi aku nggak seberani itu untuk main repost segala banyak macam. yang lihatnya ya. Karena udah tahu, ntar kalau salah ya jadi salahku juga. Padahal aku pun dapetnya itu bukan dari aku sendiri, misalnya dapat dari orang lain yang kayak gitu sih. Kalau Ata? Kalau hoax itu sebenarnya hoax dan terorisme ini aku sering banget bahas di video-video aku. Kadang-kadang aku bikin video khusus untuk ngomong tentang itu. Aku sangat bilang ke orang, kita jangan mudah percaya hal-hal yang memecah belahkan kita. Apalagi kan kita ini Indonesia, kita ini memang berbeda tapi kita sebenarnya satu. Aku sering bilang ke orang banyak, kalau sebenarnya masyarakat Indonesia ini coba diusik sama bangsa lain, pasti kita bersatu untuk untuk menyerang bangsa lain. Karena kita saking solidnya bangsa kita ini. Dan ibaratnya kayak kemarin kita cuma masalah sama negara lain, salah bendera aja ditaruh. Hackers Indonesia semua bergerak, berkumpul, bersatu, nge-hack semua akun dari negara tetangga. Dan itu kan menunjukkan bahwa sebenarnya Indonesia ini cinta sama tanah air dan kita tuh sangat solid. Ya. Cuman kadang-kadang rasa-rasa itu yang udah agak hilang. Ya. Dan itu yang mudah kita dipecah belah, termasuk dengan terorisme dan lain-lain yang mengatasnamakan agama. Aku juga suka ngomong, di agama gue orang Islam yang gue bangga dengan agama Islam, tapi gue sangat membenci
hal-hal yang terorisme yang memecah belahkan kita. Karena gue sendiri dari tim gue, teman-teman gue banyak kok orang dari beda agama, tapi kita tetap bersatu, berkarya bareng, ibarat saling mengingatkan bareng, melakukan hal positif juga bareng-bareng. Itu gitu. kamu sampein di dalam video. Sampein dalam video. Iya. Karena ini cuma ngingetin aja sih, yang namanya war on terror sama war on hoax gitu ya, melawan hoax, itu bukan cuma 1 atau 2 kali momen aja. Karena jujur kita juga sebenarnya butuh figur-figur seperti kalian untuk bisa menggerakkan follower-follower kalian supaya bisa lebih cerdas lagi. Itu aja sih, gue cuma pengen share itu aja. Oke. Tapi tambahan ini Den, kalau misalnya ini kan buat anak bangsa dong ya, apalagi beberapa minggu lalu kan kita lagi murung berduka NKRI karena teroris itu kan. Kalau misalnya kalian diminta nih ya, even misalnya sama KPAI atau Indonesia Child Protection Watch, kalian mau nggak kampanye untuk hal tersebut, anti hoax dan no paham radikalisme, tapi nggak ada duitnya? PSA lah. Yes, PSA gitu. Mau nggak kalian? Kalau saya jelas mau, dan udah pernah waktu itu di campaign buat bully kemarin. Pasti sangat mau karena ujung-ujungnya tetap rasa sosial gue lumayan tinggi juga sih sebenarnya. Jadi kalaupun gak ada bayarannya gue don't care juga. Selama apa yang gue lakuin tetap senang dan tujuannya baik. Oke. Ata mau juga, maupun gak ada budgetnya nih? Ya kalau menurut gue uang bukan segalanya. Kalau apa yang dibikin itu baik dan bisa bermanfaat buat orang banyak, nggak harus kita ada bayaran atau apapun tuh nggak perlu menurut aku. Anya, ada harus DM manajernya nggak nih kalau buat PSA? Atau bisa langsung? Ini bisa dibaca ya kalau aku ya, tulisannya kindness, kebaikan. Jadi Oh, kalau untuk menyebar kebaikan, ya nggak masalah. Oke. Kamu mau nanya, Mus? Oh, dikit. Iya. Ingat. Puasa, Mungkin Bang, puasa. mungkin lebih ke Bapak Yonglex nih. Oke. Sebenarnya agak sedikit, gue nggak tahu ini saran, masukan atau apa gitu sifatnya Bung Lex. Cuman lebih ke gini, gue inget banget lu pernah membuat sebuah cerita yang ceritanya agak lumayan dan berhadapan sama orang-orang yang lumayan. Itu Iwake dan Jering. Ini dua-duanya gue kenal nih karakternya. Oke. Gue berharap lu melakukan hal yang sama untuk memerangi hoaks dan teroris. Memiliki keberanian yang sama seperti yang lu lakukan sebelumnya kepada 2 orang yang seharusnya tidak lu lakukan gitu ya. Karena benar orang-orang seperti kalian ini buat gue itu sangat dibutuhkan oleh Indonesia di sisi yang tepat. Jadi gue nggak berani bilang kalian salah sebenarnya. Mungkin belum tepat ya nggak sih? Nah sekarang buat gue mungkin waktunya nih buat lu bertiga membuat mereka-mereka yang di generasi selanjutnya mengikuti apa yang seharusnya dilakukan oleh next generasi di negara ini sih. Itu sih paling gue. Oke, kita ada video di sini kita yang berhasil kami kompilasi dari ketiga narasumber ini, silakan. Ini kakak gue. Nah ini kelakuan nyokap gue lo liat nih. Hubungan relationship yang gue bangun sama nyokap tuh gue bisa deket kayak temen. Bener-bener ngomongnya gue lo tinggal jalan bareng. Dan satu fact-nya lagi kayak contoh misalnya gue makan masih disuapin sama nyokap. Gue gak peduli emangnya kenapa mumpung dia masih ada. Kalau gue sih dari gue sih gitu mumpung dia masih ada. Karena Jadi ini sekarang kita ada surprise kecil. Oh gitu. You have to see this, Mom. Okay, let's go. Oke, Mom. Close your eyes. Ini bunyi kayak bunyi pesawat, kamu denger kan? Ya beda ya bunyinya. Ini mesin pesawat, guys. Oke. Mama, kutulis ini semua untukmu. Tentang segala makna, tentang segala rasa. Sampai hari ini, beliau masih hidup dan bernafas. Hampir saja nafas itu menjadi nafas terakhirnya. Ketika ia membawaku ke tanah bumi ini. Terima kasih Mama, atas segala kerja keras dan perjuangan yang kau lakukan untukku. My mom is my angel. Apa arti ibu untukmu? Ini kesamaan dari ketiganya, ini adalah anak mama semuanya sayang ibu gitu. Mungkin Kang Maman, silakan. Sederhana, kalau ibumu tiba-tiba mengatakan, nak berhenti, akan berhenti? Enggak. Sesayang, padahal kamu sayang banget kan Gue sama sayang mama banget. kan? Baru mau bangga sama lu Lek ah. Enggak. Kalau Anya? Aku
Berhenti untuk apa? Untuk mencari uang. Sekarang kan aku mencari uang, aku nggak mau lah. Karena kan itu buat mamah juga gitu. Ata, kalau Ata? Berhentinya berhenti apa dulu sama pertanyaannya? Berhentinya berhenti ngapain nih? Kalau selama yang diingetin itu bagus dan bener dan membuat kita lebih baik ya kenapa enggak gitu kan. Tapi kalau yang disuruh berhentinya sesuatu yang misalnya menghasilkan atau baik buat kita, kayak agak nggak mungkin sih mamah nyuruh kita berhenti untuk hal yang kayak gitu. Oke, kita udah waktunya catatan Kang Maman. Kang Maman bersiap dengan catatannya? Yang paling harus diakui dari anak-anak muda ini adalah ketegarannya menghadapi tentangan dan tantangan, benturan dan gempuran. Sebagai generasi kolonial, saya harus angkat topi atas kehebatan generasi mereka, generasi milenial. Mereka buktikan bisa mandiri di usianya, yang ketika saya di usia mereka masih bergantung kepada orang tua. Young Lex, kata Pange, telah mengubah rap dan hip hop di Indonesia yang dari ladang tandus menjadi sawah yang teramat subur dan menghasilkan. Dan tetap dengan pesan moral versi Young Lex, ayo dong berani jujur menuangkan apa yang terjadi. Termasuk yang ada di jalanan yang mungkin bukan jalanmu, tapi memang ada. Dan kata Atta, apa yang saya lakukan tetap kok dengan pemikiran harus bisa menebar dan menabur kebaikan. Bahwa kreativitasnya kerap berbasis kontroversi, sensasi, dramatisasi dalam banyak hal harus diakui. Bukan cuma mereka kok yang begitu. Generasi tua juga ada yang kerjanya menyebar hoax, fitnah dan kebencian di media sosial. Jadi adalah tugas bersama untuk saling memberi ruang dan tak cuma memberi batasan. Kalaupun ada batasan paling sederhana, mungkin terkesan menyederhanakan. Jika semua tujuan adalah untuk dan demi bisa tetap survive, maka batasannya, kalau kamu mau survive, jangan bikin orang lain tidak survive dengan keberadaanmu. Kalau kamu mau dapat benefit, ya jangan dengan jalan ngerugin orang. Dan saya pun teringat penggal terakhir lagu Bad yang Lex Aukarin yang tadi diputar. I'm a bad girl, bila kau tak pernah buat dosa, silahkan hina aku sepuasnya. Kalian semua suci, aku penuh dosa. Satir, tapi pesan tersiratnya satu, jangan cuma bisa menilai saya dong, tapi juga nilai dirimu sebelum menilai orang lain. Jadi kalau di pertanyaan awal tadi Erlinda menekankan akhlak mulia, maka akhlak mulia itu tanggung jawab bersama, bukan cuma tanggung jawab generasi milenial. Terima kasih Kang Maman. Terima kasih juga untuk Young Lex, Anya dan juga Atta sudah hadir bersama kami di Q&A. Kita tutup dengan ini ada sajian dari Young Lex, silakan. Ada yang pernah mantannya nyesel gak diputusin sama mantannya? Bukan, bikin mantannya nyesel mutusin. Lagunya tentang itu. Lo akan bilang gak bisa dengerin ini, lo akan bilang gak siap hadapi ini. Gue gak telepon lo lagi, gue gak cium lo lagi. Lo emosi saat ambil keputusan, lo emosi jadi gak pikir panjang. Sekarang lo ngemis minta balikan. Sekarang gimana? Sekarang lo nyesel kan? Kesel kan? Mutusin gue, lo yang ambil keputusan waktu pacaran tuh putusin gue. Apa kabar sekarang? Pasti lagi galau kan? Kepoin gue di Instagram, ngechat ngajak balikan. No balikan, no lo ngajak balikan, no dulu kemana aja lo, waktu gue masih sayang lo. Dulu lo bilang no sekarang ngajak balikan, no lupain gue dari hati lo. Mending pergi aja lo masih ingat kan? Waktu lo mutusin gue lo bilang gak akan lo ngajak balikan. Lo udah gak sayang, Sekarang lo nyesel kan? Kesel kan?
mutusin gue. Lo yang ambil keputusan waktu pacaran tuh putusin gue. Sekarang lo nyeselkan, keselkan, mutusin gue. Lo yang ambil keputusan waktu pacaran tuh putusin gue. Dipersembahkan oleh